Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi nih bareng Bru Channel. Pada video kali ini, aku akan bahas salah satu film horor animasi stop motion yang mungkin bisa membuat para penontonnya bermimpi buruk. Gimana enggak? Film kartun bergenre dokumentasi ini dikemas dengan sangat baik loh. Backsound ala-ala dark fantasy dan color grading dengan nuansa Halloween membuat film kartun ini benar-benar mempunyai kesan horornya tersendiri. Film ini berjudul Coraline yang dirilis pada tahun 2009 dengan genre horror adventure. Coraline adalah seorang anak perempuan tunggal dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai penulis freelance. Ibunya ini bernama Mel Jones dan juga ayahnya bernama Charlie Jones. Keluarga Coraline ini bisa dibilang merupakan keluarga miskin, apalagi ketika ibu dan ayahnya memutuskan untuk menjual rumah mereka dan pindah ke rumah yang berusia 150 tahun di daerah terpencil. Disinilah kisah Coraline dimulai. Bukannya senang, Coraline justru membenci rumah barunya. Hal ini dikarenakan para tetangganya yang terlihat aneh dan juga sangat menyeramkan. Ditambah lagi, saat dia mengeksplor lingkungan barunya, dia ini bertemu pria aneh bernama Weibi dengan kucing peliharaannya yang berwarna hitam. Pertemuannya dengan Weibi tidak membuat Coraline senang. Justru dia terlihat kesal karena ulah si Weibi ini yang konyol dan terlalu banyak bicara. Namun setelah Coraline pulang, tidak lama, Weibi ini mengirimkan Coraline sebuah boneka yang sangat mirip dengan dirinya. Kemudian Coraline meletakkan boneka itu di atas kardus yang ada di kamar ayahnya. Karena pindah rumah, Coraline ini sangat merindukan teman-temannya di kota asalnya. Ditambah kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan yang sangat mengejar deadline, sehingga Coraline ini merasa tidak dipedulikan. Saat Coraline ini mengisi waktu kebesarannya dengan mencatat semua isi rumah, ia secara tidak sengaja melihat sebuah pintu kecil yang tampaknya hanya bisa dimasuki oleh anak kecil. Karena rasa penasarannya, Coraline ini kemudian meminta ibunya untuk membukakan pintu kecil itu. Anehnya, saat dibuka, tidak ada apapun selain tembok di dalamnya. Malam pun tiba. Saat ingin tidur, Coraline secara tidak sengaja melihat seekor tikus lewat di kamarnya. Dia pun kemudian mengejar tikus itu, melihat bahwa tikus itu masuk ke dalam pintu kecil yang sebelumnya sudah dibuka oleh ibunya. Saat Coraline membuka pintu, dia terkejut karena sebelumnya di dalam pintu itu hanya terdapat tembok. Namun anehnya, dinding batu itu telah menghilang, berubah menjadi terowongan warna-warni. Tanpa berpikir panjang, Coraline kemudian menelusuri terowongan itu memasuki sebuah rumah. Di sana dia melihat seorang wanita muda cantik mirip ibunya yang sedang memasak di dapur. Wanita itu mengaku bahwa dirinya merupakan ibu Coraline lainnya. Tapi anehnya, wanita itu memiliki mata berupa kancing baju. Tidak hanya itu, di sana Coraline juga bertemu ayah lainnya yang juga memiliki mata berupa kancing. Bukannya takut, Coraline ini justru merasa aneh karena kedatangannya itu langsung disambut baik oleh mereka. Bahkan mereka membuatkan makanan yang enak untuk Coraline. Setelah selesai menyantap hidangan yang dibuat oleh ibu lainnya itu, Coraline diantar ke kamar tidurnya. Sayangnya, saat Coraline bangun, dia tidak lagi berada di sana, melainkan kembali lagi ke rumah lamanya dan bertemu dengan kedua orang tuanya yang kurang peduli kepadanya. Coraline merasa bahwa orang tua lainnya tadi lebih menyenangkan daripada orang tua aslinya. Kemudian Coraline menjadi sering mengunjungi orang tua lainnya tersebut. Di sana ia selalu merasa bahagia, memakan makanan lezat, berkebun dengan ayah lainnya. Ditambah lagi, dia ini memiliki teman bernama Weibi yang tidak bisa berbicara. Ia merasa Weibi lainnya pun lebih menyenangkan daripada Weibi aslinya. Namun sayang, kebahagiaan itu hanya sampai di situ. Saat Coraline pulang dari acara Nyonya Spink lainnya, ibu lainnya ini meminta Coraline untuk mengganti mata aslinya dengan kancing baju. Coraline yang mendengar hal tersebut kemudian terkejut, ketakutan, lalu berlari ke kamarnya dan berusaha untuk tidur. Namun sayang,
saat dirinya terlelap, Coraline ini tidak lagi kembali ke rumah aslinya, melainkan masih berada di rumah lamanya. Di sana, Coraline meminta untuk diantar pulang ke rumah ibu aslinya. Namun ibu lainnya ini tidak mengizinkannya dan malah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan yang akhirnya mengurung Coraline di sebuah tempat di balik cermin. Di balik cermin itu, Coraline bertemu dengan 3 arwah anak-anak yang mengaku korban ibu lainnya yang ternyata bernama Beldam. Mereka mengatakan bahwa selama ini Beldam sudah berpura-pura menjadi ibu lain mereka dan telah memata-matai mereka lewat boneka kecil yang juga dimiliki oleh Coraline. Selama ini mereka sama seperti Coraline yang punya kehidupan yang kurang bahagia di dunia aslinya, sehingga Beldam mengiming-imingi mereka dengan kehidupan yang bahagia. Ya, bisa dibilang merekalah orang-orang yang kurang bersyukur dan akhirnya menjadi korban sebelum Coraline. Ketiga arwah tersebut kemudian meminta tolong kepada Coraline untuk membebaskan jiwa mereka dengan cara menemukan mata mereka bertiga. Tiba-tiba Waibi lainnya datang, berusaha untuk menyelamatkan Coraline. Coraline pun berhasil keluar dari rumah mengerikan itu dan pulang dengan selamat. Namun anehnya, saat pulang dan kemudian berteriak memanggil orang tua aslinya, di rumahnya tidak ada siapa-siapa dan hanya terdapat makanan basi yang tergeletak di meja dapur. Coraline kemudian mendatangi rumah Nyonya Spink dan Nyonya Forcible untuk mencari informasi mengenai orang tua aslinya yang hilang secara misterius. Di sana, Coraline diberikan sebuah jimat untuk membantunya menghadapi hal-hal buruk yang akan datang kepadanya. Salah satunya mampu melihat benda-benda yang hilang. Setibanya di rumah, saat Coraline tidur di rumahnya, tiba-tiba saja kucing hitam milik Waibi datang membangunkannya. Kucing itu kemudian menuntun Coraline melihat orang tuanya yang sedang kedinginan terkurung di balik kaca rumahnya. Melihat hal tersebut, Coraline langsung memberanikan diri untuk kembali ke rumah Beldam dengan ditemani oleh kucing hitam milik Waibi. Saat memasuki rumah tersebut, Coraline kemudian membuat kesepakatan dengan Beldam bahwa dia harus bisa menemukan 3 pasang bola mata dan orang tuanya dalam satu malam agar Beldam mau membebaskan mereka semua. Namun jika Coraline gagal, maka ia akan tetap berada di dalam sana dan bersedia membiarkan Beldam mengganti matanya dengan kancing. Mendengar hal itu, Beldam akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Coraline bergegas keluar untuk mencari 3 pasang bola mata arwah yang menghilang dan mencari kedua orang tuanya itu. Di sana, Coraline mengalami berbagai macam rintangan seperti tumbuhan yang tiba-tiba menyerangnya, hewan-hewan yang berusaha mengambil jimatnya, bahkan ayah lainnya pun juga berusaha mengejar Coraline. Anehnya nih, saat ayah lainnya mengejar Coraline, dia ini berteriak bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin menyakiti orang lain, namun dirinya hanya dikendalikan oleh robot belalang yang dibuat oleh Beldam. Setelah ayah lainnya terjatuh dari jembatan kecil, ayah lainnya ini langsung memberikan sebuah bola mata kepada Coraline. Setelah mendapatkannya, Coraline kemudian mengunjungi rumah Nyonya Spink dan Forcible palsu untuk mendapatkan kedua bola mata yang tersisa. Dalam perjalanan itu, akhirnya Coraline berhasil mendapatkan bola mata yang kedua dari tangan Nyonya Spink dan Forcible palsu. Setelah mendapatkan bola mata yang kedua, Coraline langsung bergegas ke sebuah rumah Tuan Bobinski palsu yang merupakan sebuah tempat sirkus. Di sana, Coraline melihat Waibi lainnya yang telah tewas di tangan Beldam karena sudah berniat membantu Coraline. Coraline yang saat itu kesal, kemudian memasuki rumah tersebut lalu bertemu dengan Tuan Bobinski palsu yang sedang memegang bola mata. Pertarungan menegangkan pun terjadi. Coraline akhirnya memenangkan permainan walaupun sebelumnya dirinya telah putus asa karena tidak berhasil mendapatkan bola mata. Tiba-tiba kucing hitam milik Waibi datang dan membawakannya bola mata yang telah dibawa lari oleh para tikus.
Coraline kemudian berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang tuanya. Di dalam rumah, ia bertemu Beldam dengan wujud yang menyeramkan. Beldam kemudian mengatakan bahwa Coraline belum menemukan ibunya, dan pada saat yang bersamaan, Beldam kemudian membakar jimat milik Coraline. Akhirnya, Coraline berpikir licik dengan berbohong bahwa orang tua aslinya berada di balik pintu kecil itu. Saat Beldam membukanya, melihat bahwa orang tua Coraline tidak ada di sana, Beldam kemudian menyuruh Coraline untuk tinggal bersamanya selamanya karena tebakan Coraline sudah salah. Tiba-tiba, saat Beldam lengah, Coraline langsung melemparkan kucing hitam milik Webby ke wajah Beldam yang mengakibatkan Beldam kehilangan kedua matanya. Beldam yang sangat marah kemudian merubah isi rumah tersebut menjadi sarang laba-laba raksasa dan mulai menyerang Coraline. Dalam situasi mengerikan ini, Coraline terus berlari dari kejaran Beldam hingga akhirnya Coraline berhasil keluar dari tempat itu dengan dibantu oleh 3 arwah bocah yang diselamatkan oleh Coraline. Karena berhasil keluar dan sampai ke rumah aslinya, Coraline sangat senang karena dirinya sudah bertemu dengan ayah dan ibu aslinya. Coraline pun kemudian melanjutkan perjalanannya dengan ditemani oleh kucing hitam milik Webby untuk membebaskan ketiga arwah bocah yang sudah diselamatkan itu. Coraline pun kemudian pergi ke sebuah tempat untuk mengubur kunci akses masuk dari dunia Beldam ke dunianya. Namun saat dia hendak mengubur kunci itu, tiba-tiba tangan Beldam mengambil kunci itu berusaha untuk lari. Dan untung saja Webby datang menyelamatkan Coraline, walaupun harus berujung dengan pertarungan yang menegangkan. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan tangan Beldam, membungkus tangan itu, kemudian membuangnya ke dalam sumur. Setelah aman, Webby kemudian meminta maaf kepada Coraline karena dirinya sempat tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Coraline. Webby kemudian memberikan sebuah foto neneknya bersama saudaranya yang merupakan salah satu korban dari Beldam. Coraline yang melihat foto itu kemudian menyuruh Webby agar mengundang neneknya ke rumah Coraline besok, karena dirinya ini ingin bercerita tentang semua yang dialami oleh Coraline sebelumnya. Keesokan harinya, di halaman rumah, Coraline bertemu dengan Nyonya Spink dan Forcible, mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Sementara itu, ibu dan ayah Coraline sedang asik berkebun dengan dibantu oleh Tuan Bobinski. Kemudian Webby sedang menuntun neneknya bernama Nyonya Lovett untuk bertemu dengan Coraline. Coraline kemudian menceritakan semua pengalaman mengerikannya yang juga berkaitan dengan saudara nenek Lovett. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi review dari Bru Channel mengenai film Coraline. Semoga kita bisa mengambil pesan moral yang ada di film Coraline ini ya. Kita harus selalu bersyukur guys, dan sayangilah orang tua kalian. Jika kalian punya masukan atau saran film lainnya, bisa kasih tahu kami di kolom komentar ya. Jika kalian suka sama video kali ini, bisa share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Aku sudah gak sabar ketemu kalian di review film selanjutnya. Bye-bye.